Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, jumpa lagi bersama saya Gali Johannes dari Washington DC. Selamat malam dan selamat pagi buat saudara-saudara kami yang berada di tanah air Indonesia. Biasanya aku kan IG live kan pagi ya dari Virginia. Saya tinggal di negara bagian Virginia di East Coast. Nah, pantai timur Amerika. Nah, ini kebetulan saya mau IG live dengan konjen RI buat San Francisco. Nah, Francisco ya, di pantai barat Amerika. Kita ada perbedaan waktu tuh 3 jam. Aku lebih duluan. 3 jam, saya udah jam 8 malam. Nah, di San Francisco baru jam 5 sore. Ya, teman-teman tidak terasa ya kita udah masuk di bulan Februari. Kita tetap semangat dengan penuh harapan. Semoga di bulan-bulan mendatang lebih hebat, lebih sukses, lebih sehat, lebih dalam segala hal ya. Kita berharap juga COVID-19 segera menurun dan jangan lupa ikut protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan kita juga berharap cepat dapat vaksin ya. Saya juga lagi menunggu vaksin nih. Saya jadi agak tenang ya kalau mau traveling kalau sudah divaksin. Ya udah lama nggak traveling nih. Ya buat teman-teman yang sudah bergabung sebentar menunggu ya. Ada Kak Angga, apa kabar? Ada Mas Bagus semuanya. Ada juga Kak Regi ya, terima kasih. Aku mau IG live nih dengan Konjen RI untuk San Francisco dengan Pak Simon Soekarno ya. Uh, saya mau tanya bagaimana sih keadaan pandemi COVID, kan kita udah mau 1 tahun nih. Pertama kali di Amerika itu kan COVID-19 itu masuk di Washington State. Nah, Washington State itu di bawah negara-negara bagian wilayah kerja di bawah KJRI San Francisco. Ya, kita mau tahu juga bagaimana warga negara Indonesia di San Francisco. Kebetulan San Francisco itu negara-negara bagian di wilayah di wilayah kerja di bawah KJRI San Francisco ya. Kebetulan luas ya, kita bisa keluarga-keluarga saudara-saudara kami juga dari Indonesia banyak tinggal di San Francisco ya, kita mau tanya ya. Nah ini sekarang udah kelihatan nih Pak Konjennya. Jadi kita sapa dulu ya. Halo Pak, selamat sore Pak Konjen. Apa kabar Pak Simon bersama keluarga? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sehat, selamat malam Bu Gali. Ya, sama-sama selamat malam. Selamat malam waktu Washington DC ya. Di San Francisco itu masih jam 5 sore. Kebetulan kita perbedaan waktu. Iya. Ya, kita perbedaan waktu 3 jam ya. Pak Konjen tinggalnya di masih West Coast ya. West Coast itu pantai barat Amerika. Saya tinggal di negara bagian di Virginia, pantai timur Amerika East Coast ya. Tapi aku juga suka jalan-jalan di San Francisco. Mudah-mudahan COVID-19 menurun, saya bisa main-main ke sana. Ya, untuk percepatan waktu aja Pak Simon. Kebetulan saya dengar Pak Simon ini orangnya memang konjen, benar-benar sibuk sekali, banyak sekali aktivitas. Jadi saya mau pingin tahu ya, bagaimana keadaan pandemi COVID di tempat di Patulan Pak Konjen kan sebagai konjen RI di San Francisco, Pak Simon Soekarno, namanya bagus sekali ya. Kayak nama-nama presiden kita yang pertama. Mudah-mudahan jadi presiden nanti ya. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Simon Soekarno yang sudah meluangkan waktu bagi saya, sudah mengisi acara saya Gali Menggali ya. Nanti kita akan gali ya, menggali bagaimana sih Pak Konjen sudah bertugas sebagai Konjen RI untuk San Francisco ya, di bawah di negara-negara bagian di bawah wilayah kerja KJRI San Francisco ya. Kita ingin tahu gimana warga negara kita di sana, apalagi sudah 1 tahun ini pandemi COVID ya. Nah, terus Pak Konjen kita sapa dulu ya Pak Simon, teman-teman yang sudah bergabung di IG Live. Halo teman-teman semuanya yang sudah bergabung di IG Live Gali Menggali. Terima kasih banyak. Saya sama Pak Simon, Konjen RI untuk San Francisco. Berterima kasih banyak sudah bergabung. Ikutin terus acara saya Gali Menggali. Kita ingin tahu tentang cerita dari Pak Konjen Simon Soekarno ya. Konjen RI untuk KJRI untuk di San Francisco. Nah, aku mau cerita sedikit ya mengenai riwayat Pak Konjen nih. Pak Konjen ini orangnya luar biasa, sangat ya saya lihat di sini hebat, tapi saya tidak bisa cerita banyak ya karena banyak sekali ceritanya. Bisa lama nih, bisa membuangkan waktu, bisa aja kita nanti baca riwayatnya Pak Konjen. Ya, nah Pak Konjen Simon Jatwoko, namanya Irwantoro
Soekarno adalah seorang diplomat karir dengan pengalaman panjang yakni selama dengan masa bakti 27 tahun dan mengawali karirnya di Kementerian Luar Negeri pada tahun 1991 setelah lulus dari Universitas Kent di Canterbury ya di Inggris dan Universitas Atmajaya di Jakarta. Pak Simon Soekarno pernah ditempatkan di KBRI di beberapa negara antara lain di Santiago, Chili, kemudian KBRI Madrid di Spanyol dan di KBRI Singapura. Wah, waktu itu zaman dubesnya masih Pak Andriadi bukan? Iya, saya kebetulan sama beliau Bu waktu itu Bu, sama Pak Andri Hadi. Wah, Sekarang beliau sudah jadi dubes lagi di Belgia. betul, dan nanti 2 minggu lagi saya ada jadwal IG Live dengan beliau, benar. Wow, kalau waktu itu saya pernah berapa kali kontak-kontak Pak Andri Hadi, karena Pak Andri Hadi itu sama kami itu bukan seperti orang lain lagi, udah biasa, udah deket, karena beliau pernah jadi wakil dubes di Washington DC dengan Ibu Ferry, ya dengan anaknya yang kecil, kebetulan satu sama anak saya, Lea. Ya putrinya ya. Nah kita lanjut lagi ya Pak Simon. Pak Simon Soekarno pernah ditempatkan. Oh sebentar, itu sudah saya baca. Di dalam negeri Pak Simon pernah menjabat sebagai Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri 2014 sampai 2017. Nah waktu itu saya sempat juga udah tinggal bawa anak saya sekolah di Jakarta. Tahun 2016 sampai 2017 dia pingin belajar tentang culture Indonesia, saya bawa. Kebetulan dia sudah pingin jangan seperti anak-anak Indonesia yang lain tinggal Amerika, dia kepingin sebagian juga harus tetap orang Indonesia. Dan memang kita harus tetap orang Indonesia ya. Ya. Dan kebetulan di dalam negeri Pak Simon pernah menjabat sebagai sudah itu ya di Amerika sebagai konsul jenderal Republik Indonesia di Los Angeles ya. Wow, 2017 sampai 2019. Jadi langsung ya Pak Konjen ya, langsung ke ditempatkan langsung ya. Jadi nggak sempat pulang ke Indonesia lagi, langsung ke ini San Francisco ya. Hebat ya. Dan sejak 1 Maret 12 ya. Dan sejak 1 Maret 2019 menjabat sebagai Konjen RI di San Francisco. Selain bahasa Inggris, Pak Simon juga fasih berbahasa Jerman dan Spanyol. Wow, hebat ya Pak Simon. Luar biasa ya. Nah, pasti ini anak diplomat ya, makanya banyak berbahasa karena ikut orang tua tugas berpindah-pindah tempat ya. Ya, jadi jadi luar biasa orang merupakan satu kebanggaan orang tua juga ya, bisa meneruskan kerjanya orang tuanya sebagai diplomat ya. Ya, aku cerita sedikit ya Pak Konjen sebelum aku ini. Jadi saya itu kan di tahun 2020 kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya dengan COVID-19, tapi kita harus selalu bersyukur dengan cobaan apapun, kita harus menghadapi itu tetap dengan semangat bahwa kita percaya cobaan Tuhan tidak akan berakhir ya, walaupun satu saat yang penting kita sabar ya, karena COVID ini juga nggak tahu kapan berakhir, tapi kita sebagai manusia harus menghadapinya gitu loh, karena kita kan hidup di dunia ya, ini keadaan memang ada kenyataan gitu. Jadi anak saya bikin saya IG gitu baru belum lama, kebetulan anak saya bilang, ibu bikin aja IG live ngobrol-ngobrol sama teman-teman ibu, tanya sih kenapa sih COVID-19, saya pikir saya perlu edukasi tentang COVID-19 karena itu baru bulan Maret ya Pak Konjen ya, jadi anak saya bikin bulan pas 1 tahun Desember 2019 ya baru 1 tahun 2020 ya. Jadi aku itu sudah IG live beberapa banyak sekali tamu-tamu saya dari para dubes. Benar saya punya follower belum banyak, tapi saya bangga sekali. Saya senang bisa ngobrol-ngobrol dengan para dubes, para tamu-tamu, Pak Konjen dan segala macam untuk menanyakan bagaimana sih COVID-19, dan itu salah satu pengetahuan bagi saya. Ya, jadi itulah sebagian cerita saya, dan anak saya bikin acara saya gali menggali sesuaikan dengan nama saya, ada belakangnya ada gali. Ada aja nih anak-anak sekarang ya Pak Konjen. Jadi kita masuk aja Pak Konjen ya, langsung ceritanya ya. Nah Pak Konjen sudah 1 tahun ini COVID melanda, maksudnya Amerika pertama kan masuknya kan dideteksikan di Washington State ya. Nah kebetulan Washington State itu di bawah wilayah kerja di KJRI San Francisco. Nah yang saya tanyakan gini, bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang ada di sekitar San Francisco dan sekitar negara-negara bagiannya yang di bawah wilayah kerja San Francisco, maksudnya yang saya mau tanyakan mengenai keadaan bagaimana Pak Konjen sebagai Konjen melihat melindungi warga-warga negara Indonesia pada saat ini dari COVID sudah 1 tahun sampai sekarang.
Baik, terima kasih Bu Gali. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dari Ibu Gali untuk mengajak kami KJRI San Francisco melakukan acara ini Gali Menggali. Dan juga izinkan saya juga menyapa kepada teman-teman yang bergabung di acara ini. Selamat pagi bagi teman-teman yang berada di Indonesia, dan selamat malam dan selamat sore bagi teman-teman yang berada di Amerika, dan juga selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman mungkin yang ikut dari negara-negara lain. Jadi Bu Gali, sejauh pemantauan kami, sejauh ini tidak terdapat WNI yang menjadi korban jiwa akibat COVID-19 ini di wilayah kerja kami. Memang sempat terdapat beberapa WNI yang terinfeksi COVID, jumlahnya ada sekitar 13 yang tercatat di kami, terdiri dari mahasiswa dan juga WNI yang telah lama bekerja dan tinggal di Amerika Serikat. Namun puji Tuhan, semuanya telah pulih dan sehat kembali. Dan apabila terdapat WNI yang terkena COVID, maka kami selalu menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan, tentunya dengan concern mereka, untuk memantau kondisi dan juga memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Namun memang tidak semua WNI yang mau terbuka jika yang bersangkutan ataupun anggota keluarganya terkena COVID. Dalam hal ini, kami meminta bantuan dari para tokoh-tokoh masyarakat, permias atau sumber-sumber lain untuk dapat memantau keadaan mereka dan juga meneruskan bantuan-bantuan yang KJRI berikan. Sejauh ini selain dampak kesehatan, permasalahan para WNI yang terutama di awal-awal terjadinya pandemi ini, yang dapat kami pantau adalah adanya kekhawatiran akan virus COVID-19 ini ada dampak psikologis dan juga kesulitan mereka untuk memperoleh bahan makanan, karena toko-toko pada saat itu awal-awal terjadi panic buying gitu kan Bu, juga mengalami pasti Bu ya. Dan toko-toko itu dibatasi, antriannya panjang dan sebagainya, dan juga kehilangan mata pencaharian karena banyaknya perusahaan, kantor atau toko tempat mereka bekerja ditutup dan melakukan work from home. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan kami ini pada awal-awal terjadinya pandemik adalah untuk memberikan ketenangan kepada para WNI melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai apa itu COVID-19, apa yang perlu kita lakukan dan sebagainya. Maka kami melakukan kegiatan-kegiatan webinar mengenai bahayanya COVID-19 dan cara-cara pencegahannya, mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa di tengah pandemik, dan kami juga mengadakan posko kesehatan sekiranya ada masyarakat Indonesia yang memerlukan konsultasi terkait COVID-19 ini. Kegiatan-kegiatan ini kami lakukan bekerja sama dengan para WNI, mahasiswa, serta diaspora Indonesia yang merupakan dokter, tenaga medis, ataupun psikolog. Ya. Jadi tugasnya Pak Konjen luar biasa ya, sudah dilakukan semua ya. Iya, memang itu harus seorang diplomat memang yang ditugaskan harus melakukan demikian untuk warga negara Indonesia yang ditempatkan mereka bekerja. Hebat luar biasa. Kita tuh lanjutin lagi nih Pak Konjen, aku nggak banyak lagi karena banyak yang perlu saya bertanya lagi. Nah, Pak Konjen, di Pak Konjen misalnya beberapa banyak jumlah warga negara Indonesia yang berada di bawah Konjen SF ya, mungkin yang terbanyak atau apa saja ya, negara mana yang dan kebanyakan bergerak di bidang apa saja mereka bekerja? Baik, jadi menurut catatan yang terdapat pada KJRI San Francisco ini, sampai saat ini jumlah WNI di wilayah kerja kami berjumlah kurang lebih sekitar 13.885 orang. Jumlah WNI tersebut ini tersebar di 8 negara bagian yang menjadi wilayah kerja KJRI San Francisco, yaitu di California Utara, Nevada Utara, Oregon, Washington State, Alaska, Idaho, Montana, dan Wyoming.
Dan mayoritas konsentrasi WNI ini berada di wilayah di California Utara dan di Washington State. Jumlah WNI di California Utara itu kurang lebih berjumlah sekitar 7.451 orang. Dan mereka ini tersebar di Sacramento, North Bay, East Bay, Bay Area, dan San Francisco. Sedangkan untuk di wilayah Washington State, WNI-nya itu berjumlah sekitar 3.391-an orang yang tersebar di Seattle dan di Everett. Pada umumnya mereka ini adalah mahasiswa dan juga kalangan profesional yang bekerja di sektor IT di Silicon Valley, di Boeing, di Microsoft dan sebagainya, serta WNI yang menikah dengan warga negara Amerika ataupun warga negara lain. Dan sebelum pandemi COVID ini terdapat juga ABK yang bekerja di kapal pesiar di milik Holland American Lines yang kantor pusatnya ini berada di Seattle di Washington State. Ya. Besar juga ya Pak Konjen ya, apalagi terus tersebar di beberapa negara-negara bagian yang di bawah wilayah kerja KJRI San Francisco. Nah, yang kita liatin tadi Pak Konjen kasih tahu bahwa yang paling terbanyak ada di kalau nggak salah 3.000 sekian ya warga negara Indonesia di Washington State ya. Ya, saya juga sudah jalan-jalan, kebetulan Mas Helmi hobi nyetir mobil. Kita sudah tinggal di Amerika udah mau jalan 16 tahun. Iya. Kita keliling Amerika tuh udah 49 state, kurang 1 state kami finish, tinggal Alaska. Jadi senang ya dengan West Coast ya, luar biasa bagus ya, dan kita bangga juga warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia juga bekerja di tempat-tempat yang bagus ya Pak Konjen ya. Ya, nah Pak Konjen, ngomong-ngomong nih Pak Konjen, bagaimana sih bentuk perlindungan KJRI misalnya San Francisco terhadap misalnya warga negara Indonesia saat pandemi COVID? Apa ada direpatriasi atau difasilitasi untuk mereka kembali ke Indonesia? Baik, jadi begini Mbak Gali ya, perlindungan WNI di wilayah kerja KJRI San Francisco ini dilaksanakan dengan prinsip kepedulian dan keperpihakan, yaitu dengan menunjukkan kepedulian terhadap WNI yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan, serta keperpihakan terhadap WNI dimaksud. Dengan kata lain, selama yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, maka sudah merupakan kewajiban dari perwakilan RI, tidak hanya KJRI San Francisco, untuk memberikan bantuan. Dan sehubungan dengan pandemi COVID ini, maka sejak munculnya pandemi COVID-19 ini di Amerika Serikat, KJRI secara aktif terus memantau kondisi masyarakat Indonesia di wilayah 8 kerja wilayah yang berada di wilayah tanggung jawab KJRI. Pemantauan ini kami lakukan dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dan simpul-simpul masyarakat Indonesia di seluruh wilayah kerja KJRI. Dan untuk mahasiswa Indonesia ini, kami bekerja sama dengan Permias untuk dapat memantau kondisi para mahasiswa dan pelajar Indonesia yang berada di wilayah kami. Saat ini di 8 negara wilayah kerja kami ini tercatat sekitar 1.291 mahasiswa dan pelajar Indonesia. Dan juga sebagai upaya pencegahan, prevention, dan juga sebagai perlindungan, kami secara rutin membuat imbauan-imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia maupun diaspora yang berada di wilayah kerja kami melalui media sosial dan website, agar para warga negara Indonesia dan diaspora untuk meningkatkan kewaspadaan dan memenuhi protokol kesehatan dan juga patuh menjalankan shelter in place ataupun juga curfew sesuai dengan ketentuan dari masing-masing negara bagian. Namun kami juga melihat bahwa belum semua WNI yang berada di wilayah kerja kami ini memfollow medsos kita, sehingga kami juga meminta bantuan kepada para tokoh masyarakat agar dapat meneruskan imbauan-imbauan kami melalui berbagai grup WhatsApp yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat Indonesia agar imbauan tersebut dapat lebih memperoleh jangkauan yang lebih luas lagi.
Jadi kita lihat di sini para tokoh masyarakat dan simpul-simpul masyarakat tersebut ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu menangani WNI yang mempunyai masalah di wilayah kerja KJRI San Francisco ini. Yang sulit, misalnya ada masalah itu sangat sulit kami jangkau karena jaraknya itu begitu jauh. Sehingga mereka itu menjadi first responder terhadap WNI yang memerlukan bantuan tersebut ini. Dan kami juga memiliki telepon hotline, yaitu di nomor +1 415 875 0793 bagi WNI yang memerlukan bantuan. Dan hotline ini aktif selama 24/7. Dan hotline ini saya gilir. Jadi hotline ini tidak hanya dipegang oleh para diplomat, oleh orang diplomat yang menangani urusan pribadi saja, namun saya gilir dipegang oleh seluruh diplomat. Sehingga semua diplomat di KJRI San Francisco ini siap dan akan memberikan bantuan kepada WNI yang memerlukan bantuan. Dan seperti yang juga saya sudah sampaikan sebelumnya, kami menyadari pentingnya dilakukan diseminasi informasi mengenai COVID kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa well informed. Maka kami juga menggerakkan beberapa kegiatan virtual, sosialisasi, serta diseminasi informasi bersama WNI mengenai pandemi COVID ini dengan narasumber adalah dokter ataupun mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Amerika Serikat, lalu juga melakukan pembahasan mengenai isu-isu psikologis di masa pandemi, serta juga updating situasi COVID di Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di masa pandemi ini. Dan sejauh ini KJRI San Francisco juga telah menyalurkan bantuan sosial kurang lebih kepada 200 orang atau keluarga masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja kami yang membutuhkan bantuan. Paket yang kami berikan ini berupa bahan makanan, obat-obatan, alat-alat sanitasi yang memang sangat diperlukan pada masa pandemi ini. Dan mengenai repatriasi, di awal pandemi COVID itu, yaitu kalau nggak salah pada bulan April pada waktu itu, kami telah memfasilitasi pemulangan ABK WNI yang bekerja pada kapal pesiar Grand Princess, yang pada saat itu mereka dockingnya di Auckland, dan di samping ABK juga ini kami juga telah membantu dan memfasilitasi para mahasiswa Indonesia yang pulang ke Indonesia karena diberlakukannya belajar work from home ini dengan menerbitkan surat keterangan perjalanan yang dibutuhkan pada saat mereka nanti tiba di Indonesia. Demikian Bu Gali. Ya, jadi memang tugas Pak Konjen ya sudah dan kita bersyukur ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah semua sudah dilakukan. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat menurun ya. Yang penting kita dapat vaksin juga ya. Jadi kita bersyukur ya Pak Konjen sudah memperhatikan bagaimana melindungi warga negara Indonesia yang berada di bawah wilayah kerjanya Pak Konjen ya di San Francisco. Hebat, luar biasa. Nah, Pak Konjen, ngobrol-ngobrol nih, apakah Pak Konjen sama staf KJRI San Francisco sempat juga work from home? Nah, sebagai staf dan tugas kerjanya KJRI San Francisco bisa berjalan lancar, tapi mereka terhindar dari COVID-19. Ya, jadi itu stay at home atau shelter in place ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur California dan Wali Kota San Francisco pada saat itu pada tanggal bulan Maret waktu itu 19 Maret kalau nggak salah. Jadi dengan adanya kebijakan shelter in place ini, maka KJRI juga mengurangi pertemuan-pertemuan secara fisik. Dan sebagian besar aktivitas, mungkin sekitar 50% kegiatan perkantoran ini kita lakukan dengan working from home. Namun demikian, KJRI tetap terus menjalankan tugas pelayanan dan perlindungan, serta menjalin komunikasi dengan masyarakat. Kami terus melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai perkembangan COVID, mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terkait COVID kepada para WNI dan diaspora Indonesia serta warga asing
khususnya warga Amerika melalui media sosial yang kami miliki. Untuk masalah perlindungan, KJRI tidak pernah berhenti meskipun di saat kebijakan WFH masih diberlakukan. Jadi selama work from home ini, yaitu pada tanggal 19 Maret 2020, kami melakukan penyesuaian dalam pelayanan yang KJRI berikan, khususnya dalam pelayanan kekonsuleran, yaitu tidak melakukan pelayanan secara langsung atau face to face, dan semua pelayanan dokumen dilakukan melalui pos. Dan untuk penggantian paspor tidak kami terbitkan, namun untuk sementara waktu itu kami berikan perpanjangan masa berlaku paspor dengan menggunakan stempel. Dan pada saat mulainya perbaikan, mulanya lagi reopening di San Francisco, yaitu pada tanggal 2 Juni, maka kami telah membuka kembali pelayanan untuk pembuatan paspor di gedung pelayanan kekonsuleran. Namun tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan sistem online appointment, melakukan pengukuran suhu sebelum memasuki gedung, menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Namun sementara untuk pelayanan konsuler lainnya tetap dilakukan melalui pos. Dan saya rasa ini juga di setiap perwakilan ini kami mempunyai kegiatan yang kami namakan warung konsuler, di mana kami datang ke berbagai negara wilayah bagian dan kami memberikan pelayanan konsuler. Sehingga WNI yang memerlukan itu tidak perlu datang ke San Francisco, tapi kami yang datang ke mereka. Namun pada saat pandemi ini, pelayanan warung konsuler ini sulit kami laksanakan, karena sulitnya transportasi untuk menuju ke negara bagian tersebut, karena pesawat-pesawat pada awal pandemi itu tidak beroperasi. Dan setelah keadaan membaik dan dibuka, kesulitan yang kami hadapi adalah mencari lokasi untuk kita dapat membuka pelayanan warung konsuler tersebut. Karena adanya penerapan protokol kesehatan, berbagai tempat yang kami hubungi menolak karena jumlah orang yang akan kita layani ini dalam kegiatan warung konsuler itu melebihi jumlah yang ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan. Namun kami juga melihat bahwa pada saat pandemi ini terdapat masyarakat Indonesia yang terutama berdomisili jauh di San Francisco yang sangat membutuhkan pelayanan perpanjangan paspor karena dibutuhkan untuk proses perpanjangan izin tinggal ataupun izin kerja mereka. Dan mereka mengalami kesulitan untuk dapat melakukan perjalanan ke San Francisco. Maka kami melakukan terobosan, yaitu melakukan yang kami namakan warung konsuler on the wheels, yaitu melakukan pelayanan kekonsuleran dalam kendaraan khusus yang memang didesain untuk dapat memberikan pelayanan secara bergerak. Jadi kami membeli kendaraan, yaitu Mercedes Sprinter, dan mendesain bagian belakang kendaraan tersebut untuk dapat dijadikan sebagai tempat pelayanan pembuatan paspor. Jadi dengan adanya kendaraan tersebut, selama jarak itu masih memungkinkan, kami bisa datang dan mencari lokasi di mana kami bisa parkir dan memberikan pelayanan kekonsuleran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini tentunya juga kami memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dan pelayanan warung konsuler ini untuk menghindari terjadinya berkumpulnya orang. Maka selain jadwal jam yang sudah kita umumkan melalui media sosial, WNI yang akan mendapatkan pelayanan akan menerima SMS melalui HP mereka yang memberitahukan jika mereka sudah bisa datang ke tempat pelayanan. Jadi selama belum menerima pesan SMS tersebut, mereka diharapkan untuk jangan dulu menuju lokasi pelayanan. Jadi dan juga di berbagai kesempatan kami juga datang untuk melayani pembuatan paspor kepada mereka yang sakit atau yang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke KJRI, sehingga kami datang ke sana dan memberikan pelayanan perpanjangan paspor. Demikian Bu Gali. Wow, luar biasa ya, hebat ya.
Iya, memang sedemikian ya supaya mencegah mereka terhindar dari COVID-19 ya. Dan juga melalui online kalau mau perpanjangan paspor ya. Kemarin Mas Helmi juga baru selesai perpanjangan paspor. Ya, seperti gitu. Emang tugasnya ya supaya kita juga nggak terlalu numpuk ya kalau apa belum ada SMS dari. Jadi itu keuntungan dari apa dibikin kendaraan segala macam ya luar luar biasa hebat ya. Dan itu sudah keliling di beberapa negara-negara bagian yang khusus yang ada hubungan dengan Iya, wilayah kerja di Kejari San iya, Francisco ya. Wow, iya. hebat Pak Jadi Konjen. selama ini Consular on the Wheels ini kami telah lakukan di Idaho dan di Sacramento ini. Oh iya, iya. Ya, bagus Pak Konjen. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik buat warga negara Indonesia yang berada di Amerika, terutama di tempatnya ini ya, Kejari San Francisco ya. Nah, ini tadi ada yang nanya, aduh ini terima kasih banyak ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu karena apa namanya terus naik ke atas ada Kak Jonathan tadi Mbak Ati. Ini teman Mbak Ati ini Pak Konjen selalu mengikuti acara saya. Oh, Terus tadi ada Mas Anis, mereka ingin tahu sih karena aku biasa berbicara setiap tamu saya itu kan dengan cerita-cerita yang berbeda, tapi semua ada tujuannya, ada hubungan dengan COVID dan warga negara Indonesia, perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Nah, tadi ada yang tanya kalau nggak salah Mas Sandro, apa siapa ya, apakah turis Indonesia udah datang ke Amerika? Ya, saya pikir Pak Konja yang jawab deh. Ya, karena ini, ya. ya, Kalau di Amerika malah memang saat waktu masa Presiden Trump itu tidak ada restriksi untuk mereka datang ke Amerika. Namun mulai tanggal 26 kemarin ini untuk warga dari luar itu harus mempunyai sertifikat kesehatan dulu bahwa mereka bebas PCR test dan harus melakukan PCR dulu sebelum bisa masuk pesawat untuk menuju Amerika ini Bu sekarang. ya, itu buat turis ya, Iya, harus untuk warga melakukan, ya di turis ataupun juga diplomat ataupun siapapun yang akan ke Amerika itu harus ya. mempunyai sertifikat kesehatan dulu bahwa mereka memang bebas COVID. Ya, kalau apa petugas negara memang mereka kalau pergi itu waktu kemarin-kemarin tahun yang lalu pada saat yang 2020 itu memang itu tugas dan harus memang tetap ikut protokol kesehatan dan harus punya Iya, surat PCR ya. Kalau saya iya, masih pemegang green card juga boleh, tapi ya itu harus ikutin protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya, tapi sementara ini saya belum berani pergi kemana-mana Pak Konjen. Kalau belum vaksin, saya belum merasa aman karena udah nggak pingin jalan-jalan juga sih, nggak tahan juga traveling terlalu lama Pak Konjen, kita stay at home di rumah ya, secara psikologi juga kita aduh stres juga. Tapi kemarin aku sudah sempat hiking ya sama Lea sama Mas Elmi ya, kita udah juga tidak mungkin kembali lagi ke new normal ya, kita ke normal, kita harus new normal. Yang new normal itu kadang-kadang kita merasa jadi COVID ini di balik ini ada keuntungan juga, ada hikmatnya, tapi ya tetap juga aduh gimana ya, merasa merasa terganggu juga saya, tapi ya gimana kita harus menghadapi ini karena ya kita kan tetap hidup, kita harus menjalankan hidup. Jadi ya iya, sudahlah, lama-lama juga kita bisa beradaptasi ya. Nah Pak Konjen, aku mau tanya nih, kan ini sekarang kasus baru nih COVID sedang melonjak lagi di seluruh Amerika Serikat. Bagaimana aturan di San Francisco? Apa ada misalnya perbatasan atau lockdown gitu? ya memang kemarin itu saat terjadinya apa mau di Natal dan akhir tahun itu kan sudah terjadi lagi pembatasan lagi curfew dan juga work from home lagi diterapkan. Namun memang sejak hari Senin lalu tanggal 25 Januari pemerintah negara bagian di California ini telah mencabut kebijakan stay at home regional order ini dan saat ini San Francisco ini memberlakukan pembatasan sesuai dengan tier yang telah ditetapkan. Dan saat ini San Francisco masuk pada tier 1 atau zona ungu. Jadi sesuai dengan zona ini kegiatan-kegiatan seperti bersantap di luar itu sudah dapat dibuka kembali. Dan juga sekarang program vaksinasi ini juga sedang berjalan dan diharapkan ini tentu akan menjadi tameng pelindung untuk dapat merevitalisasi kembali perekonomian di San Francisco dan Bay Area-nya memang sangat sangat terdampak akibat pandemi COVID ini. Saat ini memang pasokan vaksin ini masih menjadi kendala, namun wali kota San Francisco, London Breed, telah menyampaikan kesiapan San Francisco untuk mendistribusikan setidaknya 10.000 dosis per hari setelah memiliki pasokan vaksin yang cukup.
Dan hingga tanggal kemarin 26 Januari ini yang kami pantau ini, San Francisco telah menerima sekitar total 144.000 dosis vaksin, dan dari dosis tersebut 80.000 atau 60% telah didistribusikan. Iya, oke, baik. Bagus sekali ya, sudah dijelaskan banyak sekali ya secara rinci ya, secara gamblangnya kita jadi nggak tahu, jadi tambah pengetahuan ya bagi kita semua. Bagi teman-teman yang join ya, mohon maaf tidak sebut satu persatu, tapi satu kehormatan bagi saya dengan Pak Komjen untuk ke San Francisco, Pak Simon Soekarno. Aku nggak bisa sebut lengkap ya, ada 4 nama ya, namanya panjang dan bagus. Dan saya juga senang memberikan nama anak panjang-panjang, Pak Simon. Apa? Iya, jadi apa kota San Francisco punya juga hubungan sister city, misalnya dengan di kota di Indonesia. Bagaimana bentuk maksudnya kerjasamanya? Ya, jadi memang untuk saat ini San Francisco ini tidak memiliki hubungan sister city dengan kota di Indonesia. Namun persahabatan antara pemerintah kota San Francisco dengan pemerintah Indonesia ini sangat erat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya di setiap tahun upacara ada 17 Agustus ini, kita selalu bendera merah putih itu setiap tahunnya selalu dikibarkan di Balai Kota San Francisco untuk memperingati hari kemerdekaan kita. Dan bahkan di tahun kemarin, tahun 2020 ini, pemerintah kota San Francisco ini menyelenggarakan pertunjukan LED light show. Jadi gedung balai kota itu diterangi dengan cahaya LED merah putih. Jadi gedung balai kota itu menyala merah putih dari pukul 8 malam hingga pagi hari keesokan harinya. Dan ini pertunjukan ini merupakan pertama kalinya ya di San Francisco dan juga mungkin di Amerika Serikat. Dan kegiatan ini disaksikan oleh dengan beberapa warga Indonesia dan maupun asing yang datang ke balai kota dan menyaksikan gedung itu menyala menjadi merah putih. Untuk hubungan sister city di wilayah kerja kami ini terdapat beberapa, yaitu sister city Surabaya dan Seattle. Ini ditandatangani pada tahun 1992. Dan kerjasama sister city ini berfokus pada kerjasama manajemen pelabuhan, tata kota, lingkungan hidup serta sosial budaya. Namun memang saat ini kerjasama tersebut sedang direview dan akan direvitalisasi kembali sesuai dengan bidang-bidang kerjasama yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua kota dan perkembangan zaman saat ini. Dan kami juga mempunyai sister province antara Yogyakarta dan negara bagian California. Ini ditandatangani pada tahun 1997 dan mencakup kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, industri, pertanian, pendidikan, dan lingkungan hidup serta investasi. Namun memang saya lihat bahwa implementasinya di sister province ini perlu kita maksimalkan kembali tentunya oleh kedua belah pihak ini. Dan juga ada MOU antara Kadin Yogyakarta dan Kadin California. Ini juga ditandatangani pada tahun 1997 untuk mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dan bisnis kedua belah pihak. Ya, banyak ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan supaya hubungan Indonesia dengan Amerika masih tetap berjalan terus ya. Banyak sekali ya yang kita akan persiapan. Ini juga saya mau tanya mengenai bagaimana hubungan kedua negara ya, Amerika dengan Indonesia, terutama ada perhubungan, misalnya hubungan ekonomi, misalnya perdagangan antara, terutama San Francisco yang sekarang Pak Konjen lagi bertugas ya sebagai Konjen. Dan Indonesia apa juga terganggu dengan ada pandemi COVID? Jadi sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, Mbak Gali, bahwa KJ San Francisco ini memiliki wilayah kerja di 7 negara bagian selain California Utara di mana San Francisco ini berada. Dan sejauh ini antara Indonesia dengan wilayah kerja KJ San Francisco ini memiliki hubungan ekonomi yang erat.
khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan IT. Negara bagian California ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia nih, Bu Gali. Khususnya wilayah California Utara ini. Karena juga ini merupakan wilayah di mana kawasan Silicon Valley berada nih. Di mana nih Silicon Valley ini menjadi hub perusahaan-perusahaan IT besar dunia seperti yang sudah kita sangat kenal, Google, Facebook, Apple, Yahoo, serta juga berbagai perusahaan-perusahaan startup ternama dunia. Oleh karena itu, membina hubungan ekonomi yang baik dan bersahabat dengan California merupakan langkah yang strategis bagi Indonesia untuk dapat menyerap ekonomi California ke Indonesia. Dari segi perdagangan, dari bulan Januari sampai November 2020, nilai perdagangan Indonesia dengan wilayah kerja KJRI San Francisco ini mencapai 3,17 miliar US dollar. Dengan ekspor Indonesia mencapai 2,03 miliar US dollar dan impornya sekitar 1,13 miliar US dollar, sehingga terdapat surplus di pihak Indonesia sebesar 1,14 miliar US dollar. Perdagangan kami perdagangan Indonesia ini di wilayah kerja ini dilakukan melalui 5 pelabuhan laut utama yang berada di wilayah kerja kami, yaitu melalui pelabuhan San Francisco yang berada di Oakland, pelabuhan Seattle, dan juga pelabuhan di Montana, Oregon, dan di Alaska. Dan untuk produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke wilayah kerja kami, ini adalah pakaian jadi, mesin elektronik, furniture, dan lemak hewani dan nabati. Jadi memang walaupun tetap masih surplus di tahun 2020 ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa memang pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berimbas juga pada menurunnya permintaan untuk beberapa produk Indonesia di Amerika Serikat. Karena menurunnya daya beli masyarakat dan juga terjadinya penutupan mal dan toko-toko, kantor, serta kedai-kedai kopi dan restoran, khususnya restoran seafood, karena juga banyak sekali seafood terutama udang dari Indonesia yang masuk ke sini. Dan juga ditambah dengan sulitnya logistik dan shipment dari Indonesia ke Amerika Serikat dan sebaliknya. Namun demikian, kami juga mencatat pada pandemi ini juga memberikan titik terang dan inspirasi bagi perkembangan hal-hal baru. Jadi sebagai contoh nih, pada saat pandemi ini, nilai ekspor furniture Indonesia ke wilayah kerja KJRI San Francisco naik secara drastis, di mana pada periode Januari-November 2020, ekspor furniture kita bernilai 226 juta US dollar, atau naik sebesar 72,77% dibanding periode sebelumnya pada tahun 2019, yaitu sebesar 130,86 juta US dollar. Hal ini salah satunya adalah tentu didukung dengan adanya work from home dan terjadi penjualan online, di mana masyarakat ini selama pandemik ini gemar berbelanja online, dan juga dengan adanya work from home, mereka akhirnya juga perlu merenovasi rumah, memperbaiki rumah, dan juga membeli perlengkapan furniture untuk membuat nyaman pada saat mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan work from home. Hal yang sama ini juga terjadi untuk produk mamin atau makanan dan minuman Indonesia seperti mie instan, biskuit, dan bumbu yang keseluruhannya ini naik rata-rata sekitar 9,9%. Ini juga salah satunya adalah terjadinya kebijakan to stay at home ini, dan juga tutupnya restoran-restoran, di mana akhirnya selama lockdown ini mereka perlu masak dan sebagainya. Jadi ini juga membuat peningkatan.
Di samping itu untuk ekspor mesin elektronik juga terdapat kenaikan sebesar 87,51% dibanding tahun lalu, karena meningkatnya permintaan peralatan elektronik terkait kebutuhan untuk work from home, seperti komponen untuk peralatan komputer, monitor TV, kabel, modem, internet, router, dan sebagainya ini. Dan perkembangan lain juga yang kami juga sangat gembira melihatnya ini dalam masalah impor kopi, bahwa pada saat tengah-tengah menurunnya permintaan kopi karena banyaknya tutupnya restoran, kedai-kedai kopi, dan juga kantor-kantor besar yang menyediakan kopi-kopi untuk para pegawainya. Pada akhir tahun 2020 kemarin ini, salah satu startup eksportir kopi, Green Beans Indonesia ini, secara aktif bersama kami melakukan promosi dan berhasil mengekspor 1 kontainer 18 ton itu kopi Arabica Green Beans dari Provinsi Jawa Timur ke San Francisco dengan nilai sekitar 100.000 US dollar atau 1,5 miliar rupiah. Jadi memang ini COVID ini juga memang sulit kami untuk melakukan pertemuan dan promosi, maka juga kami banyak sekali melakukan transformasi kegiatan yang lebih visible dengan menggunakan teknologi tentunya ya. Dan sejak pandemi ini kami telah menyelenggarakan sekitar 100 kegiatan virtual, baik itu one-on-one meeting, business matchmaking, dan pameran-pameran. Dan sebagai hasilnya atas kegiatan tersebut dan juga bekerja sama dengan masyarakat dan juga dengan Kamar Dagang di sini, melalui event-event yang telah kami lakukan ini terjadi beberapa transaksi perdagangan seperti transaksi impor furniture serta makanan dan minuman. Ini juga kami melihat banyak diaspora di wilayah kerja kami yang akhirnya sekarang ini memiliki usaha catering dan juga berjualan produk-produk makanan dan minuman Indonesia secara online melalui website atau melalui media sosial mereka ini. Demikian Bu Gali. Wow, menarik banget ya, bagus, luar biasa, hebat. Ya, itu juga namanya kalau tadi Pak Kunjen bilang furniture itu satu-satunya ekspor yang menguntungkan juga ya, apalagi tadi bilang di saat orang work from home membutuhkan pesan-pesan online ya, itu saya juga dengar cerita dari kemarin Pak Kunjen Bang Minsar dari Chicago ya, cerita seperti gitu. Ya luar biasa, puji Tuhan ya. Ya, Pak Berry. Iya benar. Luar biasa, puji Tuhan dengan ada pandemi COVID memang imbasnya tuh dampaknya untuk semua ya, bukan hanya Indonesia sama Amerika, seluruh dunia namanya pandemi ya. Tapi kita masih bersyukur, mudah-mudahan dengan ada pandemi COVID ini cepat menurun, ekspor impor kita terutama ekspornya untuk devisa buat negara Indonesia ya. Hebat, tadi saya juga lihat ada makanan dan saya juga udah jumpain Supermi, walaupun kemarin kalau saya pulang ke Indonesia buat Supermi kan nggak bisa banyak ya, terbatas, kadang-kala kangen beli ya udah ada juga di sini. Dan saya juga mensupport bisnis kecil ya, kayaknya orang-orang Indonesia yang tiap minggu mereka kontak saya ngirimin menu-menu, Mbak Gali mau pesan nggak gini, kebetulan saya nggak pintar masak jadi untuk membuat mereka juga ada bisa tambah untuk ya supaya mereka mungkin nggak pada saat ini ada yang nggak kerja juga mereka membantu suaminya, mereka masak dan masakan mereka enak-enak dan jualnya juga terjangkau ya, kita bisa membeli, tapi yang paling sehat ya masak sendiri tapi kalau sekali-sekali mau belanja untuk mensupport mereka apa salahnya sih ya, namanya apalagi kita hidup di Amerika itu kita harus saling tolong menolong, membantu, apalagi apalagi warga negara Indonesia tuh kita harus melihat saudara kami yang membutuhkan apa, kita perlu bantu ya supaya kita tetap di luar ya, biar Pak Kunjen kita di luar negeri walaupun jauh dari keluarga segala macam, tapi kalau saya sendiri waktu datang di Amerika saya lihat orang Indonesia tuh aduh senang banget gitu kalau bisa ketemu orang Indonesia, tapi sekarang udah banyak udah ketemu dan suka juga berbakti, kadang-kadang kita ke gereja ya, tapi sekarang karena gerejanya work from home juga mulai berjualan gitu Pak.
Mas Simon, jangan panggil aku Bu Gali, panggil aja Mbak Gali, ada jadi rasa nggak enak nih. Mas Helmi belum jadi konjen kok. Nanti kalau Mas Helmi udah jadi konjen. Jadi kayak gitu. Jadi Mas Simon, untuk closing nih, aku udah tahu nih, Mas habis ini kan mesti harus ada acara lagi kan? Katanya Iya. mau ini pas nih, saya udah atur-atur nih karena supaya jangan sampai gara-gara IG live sama saya terganggu. Mungkin Mas Simon sebagai melihat ini semua pandemik ini, karena kita kan banyak yang mereka konspirasi bahwa, tapi ini kenyataan ada, bahkan dokter, suster aja meninggal ya. Jadi kalau memang itu konspirasi ya tidak mungkin, pasti ada milih-milih. Ini semua tidak memandang siapa, semua ada orang yang siapa saja bisa kena ya kalau dia tidak mengikuti protokol yang kesehatan dengan baik dan benar. Kalau saya awalnya saya takut, sekarang saya nggak takut, saya waspada. Karena waspada itu bisa mencegah semuanya. Kita ikutin aja protokol kesehatan yang baik dan benar. Nggak susah banget. Ini emang ada orang yang terganggu, nggak bisa pakai masker terlalu lama. Tapi buat saya kalau untuk kesehatan, untuk COVID-19 kenapa enggak gitu loh. Apalagi kalau udah kena denda. Nah, bagaimana Pak Konjo untuk closing nih? Apa kiat Pak Konjen, mungkin sedikit ya, karena aku juga nggak berani banyak tanya banyak karena Pak Konjen bukan dokter ya. Untuk bagaimana supaya warga negara Indonesia ini, siapa saja yang mengikuti acara kita gali menggali ya, terutama warga negara Indonesia di Amerika ya, tips ya, kita itu pingin hidup tuh survive ya, kita tidak mau kena COVID-19, tapi kita tinggal di rumah. Karena mungkin banyak juga kita kehilangan mata pekerjaan, tapi kita juga butuh makan gitu, butuh cari makan. Tapi bagaimana supaya kita sehat dari COVID-19 itu? Walaupun tadi saya udah tambahkan, saya udah pasti ikutin protokol kesehatan dengan baik dan benar, tapi saya mau dengar dari tamu saya, Pak Konje, untuk closing. Terima kasih. Silakan. Terima kasih juga. Jadi memang untuk masyarakat dunia ini yang kami lihat sejauh ini di wilayah kerja kami ini, mereka patuh sekali Bu menjalankan protokol kesehatan. Mereka juga saling menjaga. Karena untuk ini bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga lingkungan dan menjaga keluarga, orang-orang yang mereka sayangi. Jadi sejauh ini mereka sangat patuh sekali, dan kami di KJRI ini juga selalu memberikan contoh tentunya. Kami semuanya di staf-staf kami ini selalu mentaati protokol kesehatan. Jika kami keluar dan sebagainya harus memakai masker. Dan jangan lupa juga menjaga jarak, karena kami ini sulit sekali kalau kita tidak keluar. Nah, sebisa mungkin kalau tidak diperlukan itu jangan keluar. Tapi karena kami di sini kan memberikan pelayanan, sehingga kami harus keluar. Kami harus bertemu dengan masyarakat, kami harus bertemu dengan orang, sehingga kami selalu menekankan untuk para staf kami ini, jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus dijalankan, jaga jarak, cuci tangan, dan kami mempunyai kebijakan teman-teman yang kalau misalnya sakit dan sebagainya jangan masuk, dan juga teman-teman yang habis menjalankan tugas seperti memberikan pelayanan seperti konsul dan sebagainya, sebelum masuk kantor itu harus memeriksakan diri dulu, jadi karantina dulu, periksa dulu, jika hasilnya negatif baru masuk. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk mentaati protokol kesehatan, karena tentunya dengan menjalankan itu kita bisa mencegah, memotong tali rantai dari virus COVID-19 ini. Iya, benar banget. 100%, good job Pak Konjen. Memang harus demikian ya. Saya juga sarankan kepada keluarga saya, terutama Mas Helmi juga sarankan kepada saya sama anak saya. Anak saya takut sekali, kalau nggak penting nggak keluar. Mas Helmi juga. Kalau saya agak bandel, terus suka masih jalan-jalan di mall-mall, masih lihat-lihat kayak gitu ya. Apalagi saya kan udah tua juga nih Pak Konjen. Ngeri juga kalau kena COVID kan. Kita harus benar-benar jaga kesehatan. Buat Pak Konjen juga dan keluarga dan seluruh staf KJRI di San Francisco dan warga negara Indonesia yang di West Coast ya, kita berdoa, kita berharapkan juga warga negara Indonesia di East Coast juga, semua kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, kita tetap dalam lindungan Tuhan, dan kita juga berharap terhindar dari COVID-19 ya, yaitu harus ikut protokol kesehatan dengan baik dan benar. Walaupun ada yang bilang asal udah ikut, tapi kenapa kena ya? Mungkin ada yang keterdoran, mungkin ada yang nggak tahu ya, apa mungkin juga daya tahan tubuhnya menurun, itu juga perlu ya. Yang penting kita sehat ya Pak Dubes ya, Pak Konjen ya, kita perlu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Dan sekali lagi
Pak Konjen Simon Soekarno, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bagi saya, dan semoga perbincangan IG Live Gali Menggali dengan Pak Simon sangat bermanfaat sekali dan berguna bagi kita semua yang ikut mendengar, yang ikut join di sini, dan juga buat staf KJRI dari Pensasbud dari San Francisco yang sudah membantu saya, Mbak Ririn, sama Mbak Cindy, siapa lagi Mbak Nur ya. Nanti sebentar lagi saya panggil ya untuk dadain say hello ya sama saya. Dan bagi teman-teman yang belum sempat menonton IG Live saya Gali Menggali, abis ini saya akan pasang di acara saya di IG saya, bisa ikutin lagi. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan juga sudah ikut join acara saya Gali Menggali. Mohon maaf saya tidak disebut satu persatu, tapi satu kehormatan bagi saya dengan Pak Konjen Simon Soekarno dari KJRI di San Francisco ya. Dan ya saya pikir mana Mbak Ririn sama Mbak Cindy ada ya? Ada salam. Ibu Ririn ya. Kebetulan lagi work from home beliau. Di sini ada Cindy, mungkin Cindy. Boleh, Mbak Cindy mana? Sama Bu Nur nih, ada di sini samping. Oke. Ya halo. Ini kebiasaan saya nih Pak Konjen. Oh, mana yang namanya Mbak Cindy? Ini Mbak Cindy, ini Bu Nur. Halo Ibu. Halo Mbak Cindy, halo Mbak Nur. Terima kasih ya sudah membantu saya untuk IG Live saya. Semoga sehat, sukses ya. Kenapa? Iya, keren Bu. Oh iya, terima kasih, saya baru belajar Mbak. Saya nggak seperti Mas Elmi sama putri saya itu dari sananya. Kalau saya ya iseng-iseng aja, coba-coba. Ini berani-berani tampil Mbak, berani. Sehat ya Mbak ya, sukses ya, jaga kesehatan Sama-sama, ya Mbak Ibu. di sana. Sama-sama, Ya. Ibu. Sama-sama. Buat Pak Konjen juga salam hormat dari saya, dari Mas Elmi Johannes dan putri saya Asalia Johannes. Kapan-kapan main dong di VOA ya, main ke Amerika di sini ya. Ya. Kita juga akan main-main ke sana, dan salam buat istri dan anak ya Pak Konjen. Sama-sama ya. Salam juga kembali, salam hormat kepada Pak Helmi dan Putri Ibu, dan juga salam hormat kepada semua teman-teman yang ikut hadir di acara ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Konjen. Selamat bekerja lagi. Mari. Ya, selamat bekerja lagi. Terima kasih buat teman-teman yang ikut acara saya IG Live Gali Menggali. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya dengan Dubes Indonesia buat Swedia, dengan Mas Kama, masih teman Mas Helmi juga. Iya, kalau ya hari Jumat pagi. Iya Pak Simon, sehat-sehat ya Pak Simon. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Salam buat Pak Dubes Kama nanti Bu. Ya, nanti aku sampaikan sama minggu depannya sama Pak Andriadi, sama minggu depan lagi. Iya, sama minggu depan lagi sama Dubes Indonesia di ada ya, di mana ya, Stockholm bukan ya? Aduh kok saya lupa ya, aduh sorry kalau saya lupa, maaf. Ibu Ratu tuh di mana ya? Helsinki kalau nggak salah ya? Ibu Ratu itu Finlandia masalah. Oh ya, Finlandia, oh iya salah saya Finlandia, ya benar. Nanti minggu depan. Ya, Finlandia masalah. Ya, Pak Simon sukses ya, saya doakan abis Ibu, dari Konjen. Ya, abis Konjen San Francisco langsung jadi Dubes ya, saya doakan ya. Amin Bu, terima kasih, ya, amin. Ya, ini pasti Ibu Retno, Mbak Retno itu kebetulan sama kami juga hubungan dekat. Kebetulan Mas Agus, istrinya Ibu Menlu, temannya kakak kelas Mas Helmi di UGM. 3 jam ada, dan Mas Helmi cuma hanya numpang lahir di Jogja. Lahiran besar bukan orang Jogja, hanya numpang lahir di kotanya Mas Simon ya, di Jogja ya. Ya, ini Mas Simon persiapan nih, udah mau acara di sini kan setelah ini. Ya, sukses ya. Sampai ketemu. Terima kasih atas acara ini. Terima kasih sekali Bu. Ya, sama-sama, saya juga bilang terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengar ya. Terima kasih Mbak Riri, Mbak Nur, sama Mbak Cindy, sama semua. Bye. Bye. Thank you. Iya, sama-sama. Thank you. Bye.